Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NIM 13020210025 dari kelas C2. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas dari mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu yang pertama, tahapan pengujian dari white box testing pada studi kasus perancangan aplikasi distribusi sampah. Yang dimana yang pertama, yaitu kita memahami kode dan struktur aplikasi, di mana terdapat fungsi-fungsi utama yang diidentifikasi. Yang pertama ada login validation, yaitu memverifikasi email dan password pengguna. Yang kedua ada navigation logit logit yaitu mengatur navigasi antara halaman aplikasi atau permintaan jadwal dan juga laporan. Yang ketiga ada data management, yaitu mengelola input dan output terkait data permintaan dan pengangkutan sampah. Yang keempat ada report generation, di mana membuat dan mengubah laporan data pengangkutan. Dengan kesimpulan yaitu struktur aplikasi dirancang dengan fokus pada fungsi login, navigasi, manajemen data, dan pembuatan laporan. Berikutnya yaitu pemahaman kode menjadi dasar untuk menentukan cakupan pengujian yang efisien dan efektif. Yang kedua ada menentukan bentuk pengujian. Itu terdapat dua poin, yaitu yang pertama fokus pengujian dan juga poin kedua yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu login validation, di mana menguji berbagai kombinasi email dan password. Yang kedua ada data management, yang dimana menguji proses input, pembaruan, dan validasi data, permintaan, dan penginputan sampah. Dan juga yang ketiga ada report generation, di mana menguji keakuratan data pada laporan yang dihasilkan. Dengan kesimpulan yaitu pengujian difokuskan pada fitur kritis dan sering digunakan untuk memastikan keandalan aplikasi. Berikut juga ada fokus yang jelas memungkinkan efisiensi pengujian pada area yang berkembang. Yang ketiga, menyusun data uji, yaitu yang pertama ada fungsi input valid dan input invalid. Yang pertama, login validation dengan input valid yaitu email user at gmail.com dan password yaitu valid 123 dengan invalid yaitu user dengan user app dan password yaitu kosong. Nah, di mana yang berikutnya ada fungsi data manajemen. Kita bisa lihat data data valid yaitu data permintaan sampah lengkap dan juga sebaliknya input data invalid yaitu data tidak lengkap. Yang berikutnya ada fungsi report generation, di mana input valid yaitu input data laporan valid dengan data input invalid yaitu data laporan kosong. Dengan kesimpulan, data uji mencakup berbagai skenario valid dan tidak valid untuk memastikan fungsi berjalan sesuai spesifikasi. Yang berikut, yang keempat, yaitu melakukan pengujian berbasis jalur atau path testing. Itu di mana jalur logika, terdapat jalur logika, input, dan juga output yang diharapkan. Yang pertama, jalur logika login berhasil, di mana kita bisa lihat di sini input atau masukan email dan password yang sesuai, dan juga output yang diharapkan dapat masuk ke dashboard pengguna, serta di sini terdapat login yang gagal. Kita bisa lihat inputnya seperti ini dan juga output yang dihasilkan akan menghasilkan pesan error atau password salah. Berikutnya ada data permintaan valid, data permintaan tidak valid, dan juga laporan yang dihasilkan. Dan kita bisa lihat di sini data inputan serta output yang dihasilkan. Jika data permintaan valid, maka output yang diharapkan yaitu data tersimpan dan juga inputannya itu lengkap. Dan kita bisa lihat berikutnya data permintaan tidak valid dan juga laporan hasil. Dengan kesimpulan, semua jalur logika diuji mencakup jalur sukses dan gagal.
Yang berikut, cakupan pengujian maksimal memastikan tidak ada jalur yang tidak teruji. Yang kelima, melakukan pengujian berbasis kondisi atau conditional testing, yaitu terdapat kondisi logika, input, dan output yang diharapkan. Kondisi logika yaitu di mana email dan password valid, ada juga email salah, password valid, dan juga password salah. Di sini kita bisa lihat inputan dari ketiganya dan juga output yang diharapkan. Di mana jika email dan password valid, maka output yang diharapkan yaitu dapat masuk ke dashboard dan sebaliknya jika email salah password valid maka uh, pesan error akan menampilkan email tidak ditemukan dan juga yang terakhir jika password salah maka output yang diharapkan pesan menghasilkan pesan error dengan password salah. Itu dengan kesimpulan, semua kondisi logika dipuji dengan kombinasi input berbeda dan hasil pengujian menunjukkan logika berjalan sesuai spesifikasi tanpa bug. Yang keenam, melakukan pengujian berbasis loop atau loop testing, di mana terdapat loop, input, dan juga hasil yang diharapkan. Di mana di sini tidak ada soal, ada di sini terdapat satu data dan banyak data. Di mana kita bisa lihat jika satu data maka input data valid dan juga hasil diharapkan dapat berhasil disimpan. Dan juga di sini jika banyak data, 10 data yang lengkap serta hasil yang diharapkan semua dapat diproses tanpa error. Dengan kesimpulan, pengujian log mencakup semua kondisi dari nol iterasi hingga iterasi maksimum dan juga tidak ditemukan error atau log yang tak berakhir. Yang ketujuh, melakukan pengujian berbasis statement atau statement testing. Itu di mana terdapat fungsi, baris kode yang diuji, dan hasil yang diharapkan. Di mana login validation terdapat baris 10-30 dengan hasil yang diharapkan semua baris berhasil dijalankan dan juga fungsi data manajemen yaitu baris kode yang diuji baris 40-60 di mana hasil yang diharapkan semua logika berhasil dieksekusi dengan kesimpulan semua baris kode berhasil dijalankan setidaknya sekali dan juga tidak ditemukan kode mati atau dead kode memastikan cakupan kode maksimal. Yang kedelapan ada analisis hasil pengujian, di mana di sini terdapat 3 fungsi dengan hasil beserta hasil pengujian dan juga status. Kita bisa lihat di sini dengan kesimpulan semua fungsi utama aplikasi berhasil diuji tanpa adanya bug atau kesalahan logika dan juga sistem dinilai stabil berdasarkan pengujian jalur, kondisi, loop, dan statements. Kita bisa lihat ya di sini tabel hasil pengujiannya. Dan yang terakhir ada yang kesembilan ada dokumentasi akhir di mana semua jalur logika, kondisi, dan loop telah diuji. Yang kedua, tidak ditemukan kesalahan pada implementasi kode. Yang ketiga, aplikasi dinyatakan siap digunakan oleh pengguna, sistem siap untuk digunakan tanpa masalah teknis yang berarti. Yang dengan kesimpulan, pengujian white box testing menunjukkan bahwa aplikasi distribusi sampah memenuhi spesifikasi teknis dengan hasil pengujian yang memuaskan. Sistem dinyatakan stabil, aman, dan siap digunakan untuk mendukung pengolahan sampah secara efisien. Yang kedua ada pengujian menggunakan black box yang diterapkan pada studi kasus aplikasi distribusi sampah. Dengan berdasarkan studi kasus pada aplikasi distribusi sampah, teknik black box testing yang tepat digunakan adalah yang pertama equivalent partitioning dan kedua boundary value analysis. Kedua metode ini efektif dalam memastikan fungsionalitas aplikasi yang melibatkan input, proses, dan output sesuai dengan kebutuhan aplikasi distribusi sampah yang diuji. Yang pertama, equivalent partitioning, di mana teknik ini membagi input ke dalam partisi yang di equivalent dan memastikan setiap partisi diuji minimal 1 kali. Hal ini efektif
efektif karena aplikasi memiliki beberapa fitur utama yang memerlukan validasi input. Yang di sini di mana di sini terdapat tabel dengan terdapat fungsi input valid, input tidak valid, output yang diharapkan. Di mana di sini ada tiga fungsi di mana terdapat login validation, permintaan pengangkutan sampah, dan juga penjadwalan pengangkutan. Di mana di sini kita bisa lihat input yang valid seperti ini, kita bisa lihat, dan juga input yang tidak valid maka emailnya kosong dan formatnya salah, dan juga output yang diharapkan akses berhasil atau pesan error. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya, dan juga terdapat kesimpulan bahwa teknik equivalent partitioning partitioning berharap menguji berbagai skenario input valid dan tidak valid pada fitur utama seperti login, permintaan pengangkutan, dan penjadwalan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem merespon sesuai spesifikasi tanpa error signifikan. Yang kedua ada boundary value analysis. Boundary value analysis. Teknik ini fokus pada pengujian input di batas minimum dan maksimum karena seringkali error terjadi di era tersebut, di mana di sini terdapat tabel fungsi input dan input tidak valid, di mana fungsi itu berat sampah, ada juga laporan data jumlah data laporan. Di sini kita bisa lihat masing-masing dengan berat yang berbeda dan juga input yang terdapat input yang tidak valid. Ketika pesan yang ditampilkan valid, maka akan data tersebut tersimpan dengan benar. Kita bisa lihat, dan kesimpulannya yaitu boundary value analysis memastikan bahwa sistem merespon input batas minimum dan maksimum dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem menangani input ekstrim sesuai spesifikasi tanpa masalah. Dengan kesimpulan dari kedua metode tersebut, yaitu metode equivalence partitioning dan boundary value analysis adalah teknik yang paling tepat ditetapkan pada studi kasus ini dengan alasan aplikasi distribusi sampah memiliki fungsionalitas yang memerlukan validasi input, proses data dan output yang beragam, dan juga teknik equivalent partitioning memastikan efisiensi pengujian dengan bagi input ke dalam kelompok yang relevan, dan juga yang terakhir yaitu teknik boundary value analysis memastikan stabilitas aplikasi dalam menangani input pada batas minimum dan maksimum. Dengan kesimpulan hasil analisis, yaitu hasil pengujian menunjukkan bahwa semua fitur utama seperti login, validation, permintaan pengangkutan, penjadwalan, dan laporan berfungsi sesuai spesifikasi. Tidak ditemukan error signifikan sehingga aplikasi siap digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.